Oke, udah di-record ya. Oke. Ya, kita mulai dari persamaan beda order 1 ya. Ya, mungkin bisa diambil alih sama yang pegang soal. Oke, halo semuanya. Kenalin dulu aku Rina. Di sini salah satu PJ Akademik Matpis juga. Nah, pertama-tama kita bakal bahas soal TO yang kemarin dulu. Terus nanti mungkin di akhir kalau misalnya ada yang mau nanya, kalau misalnya mau ditanya tengah-tengah juga nggak apa-apa sih, potong aja gitu ya. Oke, kalau misalnya ntar mau nanya soal tambahan juga boleh, tapi nanti di akhir, oke? Oke, kalau gitu, untuk soal yang pertama, ini tentang persamaan beda order 1. Di sini kita akan menentukan solusi khusus dari persamaan beda. Ya, tentunya yang order satunya, kan ini ciri order satunya ada di sini ya. Di ini YT plus 1 dan ini YT. Perbedaannya 1 sehingga dia ordernya 1. Nah, terus di sini persamaannya 3 YT plus 1 min 3 YT sama dengan 1. Apabila diketahui ini syarat awalnya, Y3 sama dengan 2. Kemudian akan ditentukan juga solusi setimbangnya kalau ada. Nah, jadi pertama-tama kan kita udah mau tahu ya persamaannya kayak gimana dan syarat awalnya kayak gimana. Nah, maka kita buat dulu si persamaan ini ke dalam bentuk YT plus 1 sama dengan gitu ya. Ini tinggal pindah ruas biasa, ini pindah ruas ke kanan kan, ke sini. Jadi plus, ya jadi positif, 3Y plus 1, 3YT plus 1. Terus ini tinggal dibagi 3. Karena ini biar jadi YT plus 1, ini pokoknya bentuk biasa. Terus itu didapat A-nya 1 dan B-nya 1/3. Kenapa? Oke, karena A-nya itu kan merupakan koefisien dari YT-nya. Nah, di sini kan YT, koefisien dari YT-nya itu 1, sehingga A-nya itu adalah 1. Nah, kemudian B-nya itu adalah konstantanya. Jadi, B-nya 1/3. Gitu. Nah, setelah itu, kita akan mempunyai solusi umum dari persamaan beda tadi, yaitu ini ada rumusnya ya, teman-teman. Di materi juga ada. Terus jadi solusi umumnya adalah YT sama dengan Y0 plus BT. Bentar aku hapus dulu. Nah, solusi umumnya adalah YT sama dengan Y0 plus BT. Nah, B-nya bisa disubstitusi dari nilai yang didapat tadi di sini. Kan B-nya tadi 1/3 ya. Jadi di sini kita tahu solusi umumnya adalah YT sama dengan Y0 plus 1/3 T. Nah, kita tahu tuh tadi kalau misalkan Y3-nya itu 2. Artinya apa? Artinya di sini T-nya itu 3, kalau misalkan T-nya itu 3, hasilnya akan jadi 2. Coba boleh dikebawahin. Nah, ini ya ada di sini jelas nih. Kalau misalkan Y-nya 3, itu hasilnya bakal jadi 2. Oh, kalangin sama aku guys. Oke. Nah, disubstitusi Y3 sama dengan 2 tadi ke persamaan yang ini, ke sini, sehingga ini kita dapatkan Y0 sama dengan min 1. Ini caranya ini biasa ya, aljabar biasa. Jadi dapatlah Y0-nya sama dengan min 1. Nah, jadi kita punya solusi khusus dari persamaan beda tadi untuk syarat awal Y3 sama dengan 2, yaitu YT sama dengan min 1 plus 1. Dari mana? Awalnya kan ini solusi umumnya ya, yang ini. Yang masih berbentuk Y0 gitu ya, YT sama dengan Y0. Nah, kita dapatkan solusi khususnya setelah mensubstitusi syarat awalnya. Jadi, ini, karena dapat tadi Y0-nya min 1. Udah gitu. Nah, itu kan udah selesai ya sampai solusi khususnya. Kemudian tadi kita disuruh juga mencari solusi setimbangnya kalau ada. Boleh ke bawah lagi. Nah, kan rumus solusi setimbangnya itu kan Y bar sama dengan B per 1 min A ya. Tadi di atas kita dapatkan kalau A-nya itu 1, koefisien dari YT-nya, terus kita dapatkan si B-nya itu kan si konstantanya ya, itu 1/3. Tadi di atas ada. Nah, berarti tinggal kita substitusi ke rumus solusi setimbangnya. Ini kan, terus karena di sini 0, ya, penyebutnya 0, makanya tidak terdefinisi. Sehingga solusi setimbangnya itu tidak ada. Gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu atau masih aman?
Ada yang bingung nggak dari atas-atasnya gitu, kayak ini dari mana atau dari mana, atau masih aman? Aman ya? Aku hitung sampai 3 deh. Kalau belum ada berarti aku anggap aman. 1, 2, 3. Oke, belum ada. Kalau gitu, kita lanjut dulu ke yang ke nomor 2. Nah, nomor 2 juga sama, masih tentang persamaan beda orde 1. Ini apa ya, untuk menambah pemahaman yang tadi aja sih, ini mirip-mirip. Jadi di sini diketahui persamaan bedanya ini, YT plus 1 min 3 YT plus 2 sama dengan 1. Syarat awalnya Y0 sama dengan 1. Nah, pertama-tama kita disuruh menentukan solusi dari persamaan beda tersebut. Sama ya, menentukan solusi dulu. Baru yang kedua, kita menentukan konvergenannya. Oke, kalau gitu pertama-tama, karena tadi diketahui persamaan bedanya ini dan syarat awalnya ini, nah, berarti tadi cara pertama adalah kita bentuk dulu persamaannya menjadi YT plus 1 sama dengan bla 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 gitu ya. Nah, berarti ini tinggal pindah ruas doang ya ke sini, ke kanan. Jadinya YT plus 1 sama dengan 3 YT min 2 plus 1. Nah kan min 2 plus 1-nya itu min 1 ya. Jadi di sini 3 YT min 1. Nah, setelah itu apa? Setelah itu kita tulis A dan B-nya berapa. Ingat lagi tadi, kalau misalkan A itu adalah koefisien dari YT dan B itu adalah konstantanya. Jadi A-nya di sini 3, jelas ya koefisiennya. Terus di sini B-nya itu adalah minus 1. Gitu. Nah, maka solusi umumnya berbentuk seperti ini, nih rumus solusi umumnya. Kenapa solusi umumnya berbentuk seperti ini? Kalau kalian lihat materi lagi tuh, yang sebelumnya ada, kalau misalkan A-nya sama dengan 1 gitu ya, rumusnya bakal kayak gimana, kalau A-nya lebih dari 1 rumusnya bakal kayak gimana. Nah, karena ini A-nya lebih dari 1 dan B-nya tidak sama dengan 0, rumusnya kayak gini. Setelah itu ini tinggal disubstitusi aja, A-nya 3, B-nya min 1, tinggal disubstitusi ya, dimasuk-masukin, terus diselesaikan si ininya, aljabar biasa. Coba, boleh ke bawah? Nah, oke. Setelah ini dihitung biasa ya teman-teman, sehingga didapat hasil akhirnya adalah YT sama dengan 3 pangkat T plus 1 min 3 pangkat T per 2. Nah, ini solusinya. Oke, setelah itu, oh ini tadi ya, kenapa sih nggak dicari apa namanya? Kenapa nggak dicari solusi umum dulu atau baru solusi khusus gitu? Sebenarnya ini udah termasuk solusi khusus. Kenapa? Karena ini ya, di sini ada Y0. Y0 dan tadi kan ketahui ya kalau misalnya syarat awalnya itu Y0-nya sama dengan 1. Jadi bisa langsung disubstitusi dan bisa langsung ketemu YT-nya berapa gitu, solusi khususnya berapa. Karena tadi kan udah diketahui Y0-nya gitu ya. Oke, setelah itu kita melihat ke konvergenannya. Ini juga ada di materi, untuk mengingat lagi bisa jangan lupa dilihat lagi materinya. Karena tadi kan B-nya nggak sama dengan 0 ya, karena B-nya itu adalah minus 1. Dan mutlak A-nya itu adalah 3 atau lebih dari 1 gitu ya, jadi artinya YT itu tidak konvergen. Ntar kalau misalkan yang konvergen kayak gimana, bisa dilihat lagi. Yang ntar mutlak A-nya kurang dari 1 atau bisa sama dengan 1 atau gimana gitu. Oke. Ada yang mau ditanyain dulu tentang persamaan beda orde 1? Atau udah pada hatam nih, hatam banget? Soalnya besok ya ujiannya. Iya, Kak. Oke, kayaknya udah pada hatam soalnya ini materinya awal-awal ya. Oke. Masih ada yang bingung atau aman? Oke, kayaknya aman ya. Oke, kalau aman, boleh lanjut ke materi selanjutnya. Asik, mantap. Oke, boleh lanjut ke yang megang soal ini. Oke, halo semua. Pertama-tama kenalin dulu, nama aku Christian Konstantin atau biasa dipanggil CC gitu ya. Untuk materi berikutnya tentang persamaan beda orde 2,
Di sini ada ini ya, ada apa ABC gitu ya. Karena mungkin caranya juga plus minus sama gitu untuk setiap soal. Jadi sebelumnya aku mau tawarin dulu gitu, kira-kira yang mau dibahas yang mana gitu. Salah satu aja karena apa rata-rata caranya sama gitu. Ada yang mau request? Yang mana itu, yang A, yang B? Oke, yang B katanya. Oke. Oke, ini tentang solusi ini ya, kesetimbangan. Oke, untuk soalnya tadi itu YT plus 2 min 16 sama dengan 2. Aku tulis dulu ya. Ini di garis dulu aja. Oke, jadi soalnya di sini itu YT plus 2 minus 16 sama dengan 2. Oke, ini untuk yang pertama ini solusi homogen ini didapat dari kalian mencari dulu persamaan karakteristiknya gitu ya. Karena ini bentuknya seperti ini, jadi kita dapat persamaan karakteristiknya itu nanti bentuknya R kuadrat minus 16 itu sama dengan 0 gitu. Ya, jadi dianggapnya ini apa? Jadi kalau kita dapat persamaan karakteristik seperti ini kan nanti kita dapatnya R plus 4 sama R min 4 gitu ya. Jadi nanti dapat nilai R-nya itu 4 atau min 4. Jadi nanti dapat solusi homogennya seperti ini gitu ya. Ini apa konstanta sembarang aja gitu. Kita misalin A sama B. Terus akar-akarnya kita masukin minus 4 pangkat T. Terus ini juga 4 pangkat T. Di situ untuk solusi partikularnya itu dari rumus cepatnya gitu ya. Koefisien yang kanan ya di sini koefisien yang kanannya itu 2 dibagi sama koefisien yang di sebelah kiri gitu. Di sini kan koefisiennya 1. Terus di sini tuh kan sebetulnya ada ini ya 0 dikali YT tambah 1. Itu. Jadi 1 tambah 0 terus ini koefisien lainnya itu minus 16. Jadi didapat solusi partikularnya itu minus 2 per 15. Nah, untuk solusi umumnya itu adalah apa penjumlahan gitu ya, solusi homogen sama solusi partikular. Jadi kalian tinggal jumlahkan aja. Di sini ya tinggal istilahnya menyalin solusi yang udah kita dapatkan sebelumnya. Terus ditanya juga apa ini? Konvergenan ya. Ya, kekonvergenan. Nah, kekonvergenan itu kita lihat dari si akar-akarnya gitu ya. Di sini R1-nya kita minus 4. Jadi kalau kita mutlakan itu 4, R2-nya juga kalau kita mutlakan sama gitu ya, 4 gitu ya. Nah, ini sama seperti yang di orde 1 gitu ya. Karena akar-akarnya itu lebih besar atau sama dengan 1, jadi dia tidak konvergen. Kalau dia kurang dari 1 gitu ya, dia akan konvergen ke solusi partikularnya. Oke, jadi nomor 3 kurang lebih seperti itu yang untuk bagian A sama bagian C kurang lebih sama gitu ya. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Kak, mau nanya, Kak. Iya, silakan. Jadi di situ kan soalnya itu YT plus 2 dikurang 16 sama dengan 2. Itu tuh kan nanti yang 16-nya itu berarti jadi A2. Tapi di situ nggak ada YT-nya gitu loh, Kak. Berarti gimana ya, Kak? Oke, sebentar ya. Soalnya kan bentuk umumnya ada ininya, YT plus 2, YT plus 1, YT gitu. Oh iya. Bentar ya, kemungkinan ada kelupaan tulis kayaknya ya. Kemungkinan gitu.
Aku kurang teliti kayaknya buat soalnya. Harusnya ada ya benar. Yang aku maksud sebetulnya nanti ke arah sini gitu. Mungkin aku lupa tulis. Sorry. Makasih, Kak. Oke, thank you juga udah ini ya revisi nanti. Kak mau nanya lagi. Boleh. Kalau yang soal A juga kan itu soalnya tuh di bentuk umumnya itu akhirnya itu nggak ada YT-nya. Itu dipindah ruas atau salah tulis juga, Kak? Kayaknya untuk ABC aku lupa tulis, harusnya di yang sebelah kiri yang koefisien terakhir itu ada YT-nya. Oh, oke, Kak. Makasih, Kak. Oke, thank you. Nanti yang udah jawab udah isi TO-nya mungkin nanti ada inilah, ada ya bonus sedikit lah gitu ya. Ada lagi kah yang mau bertanya? Oke, itu ada presensi juga, bisa diisi sambil kita lanjutkan mungkin ya tutorial pembahasannya bisa dilanjut aja ke bawah. Oke ya, untuk nomor 4 ya ini sebetulnya yang benar tadi maksudnya seperti ini gitu ya, lupa mencantumkan YT-nya. Tentukan solusi persamaan beda berikut ya, jadi sama kita buat persamaan karakteristiknya gitu. Didapat nanti persamaan karakteristiknya seperti ini, R kuadrat min 3R tambah 4 sama dengan 0. Jadi kita peroleh akar-akarnya kalau difaktorkan gitu ya, dapat nanti R1-nya 4 dan R2-nya -1. Jadi solusi yang mungkinnya kita bentuk juga dengan konstanta sebarang, misalkan AB gitu ya, A kali 4 pangkat T sama B kali -1 pangkat T. Nah, untuk solusi partikular atau khususnya kita misalkan gitu ya CT tambah D gitu. Kenapa kita misalkan CT tambah D? Karena di sini kita lihat bentuk di sebelah kanannya itu berbentuk polinomial gitu ya. Dengan pangkat tertingginya itu T pangkat 1 gitu. Jadi kita misalkan CT tambah D. Kalau misalkan di kanannya ada pangkatnya misalkan 3T pangkat 2 gitu. Kita misalkannya nanti CT pangkat 2 tambah DT tambah E seperti itu gitu ya. Jadi menyesuaikan sama pangkat tertinggi dari hasil yang ada di sebelah kanan seperti itu. Bisa dikebawain aja. Oke, dari solusi pemisalan kita tadi, jadi kita ganti gitu ya, YP-nya itu jadi CT tambah D. Jadi kita ini soalnya gitu ya, yang ini. Yang paling atas itu soalnya, jadi yang YT plus 2-nya ini kita ubah jadi YP dalam kurung T plus 2 gitu ya. Yang T plus 1-nya jadi T plus 1, yang YT-nya jadi YP fungsi dari T gitu. Nah, jadi udah berbentuk seperti ini gini gitu ya, YPT gitu ya, mirip lah ya kayak gini. Jadi kita ganti gitu. Si T-nya ini kita ganti sama T plus 2 kalau di sini. Jadi C kali T plus 2 tambah D dikurang dan seterusnya gitu ya. Ini tinggal ganti-ganti yang di dalam kurungnya aja. Nah, ini kalau kalian sudah hitung, nanti hasil akhirnya dapat 2CT ditambah min C tambah D sama dengan hasil yang di kanan awalnya gitu ya, 3T. Nah, ini tinggal kita kelompokkan gitu ya. Yang ada variabel T-nya itu ini ya, 2C sama 2C doang ya, yang di kanan 3 gitu. Jadi kita samain aja, 2C itu harus sama dengan 3. Jadi kita dapat C sama dengan 3/2. Nah, sedangkan untuk yang konstanta ini, yang min C tambah 2D, kita lihat di kanan itu nggak ada apa-apa gitu. Jadi kita misalkan di sini misalkan tambah 0 gitu. Jadi minus C tambah 2D itu sama dengan 0, atau nanti kalau kita substitusikan nilai C-nya, kita dapat D-nya 3/4.
Nah, setelah kita dapat nilai C sama D-nya, kita masukkan atau kita substitusikan nilai C sama D-nya ke pemisalan yang kita buat di atas ini. Itu ya, jadi C-nya 3/2, T tambah 3/4. Gitu. Oke, boleh ke bawah lagi. Nah, untuk solusi umumnya sama seperti soal sebelumnya gitu ya. Jadi kita jumlahkan yang solusi homogen sama solusi partikular gitu ya. Yang dua suku pertama ini yang homogennya, yang dua terakhir ini solusi partikularnya. Kayak gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu sebelum dilanjut? Mungkin aku hitung sampai 3 ya kali ya. 1, 2, 3. Oke, mungkin udah aman. Boleh dilanjut ke topik berikutnya. Oke. Halo, masuk gak suaraku? Masuk ya. Masuk aman. Oke. Kita lanjut ya ke persamaan diferensial ya. Tadi kan udah bahas tentang persamaan beda. Guys, kita lanjut ke persamaan diferensial. Kita mulai dari persamaan diferensial order 1 ya. Oh iya, perkenalan dulu ya. Mungkin aku Yuni dari SBM 23. Oke. Yang pertama, kita tuh diminta ya untuk menentukan solusi dari persamaan diferensial. Ini ya, kita harus tahu dulu apa yang diminta dari persamaan diferensial dan apakah dia tuh konvergen atau tidak ke solusi setimbang. Nah, di sini kita tuh punya Y aksen ditambah 2Y sama dengan 4 dan Y0 sama dengan 10. Nah, berarti dia kalau kita dikasih tahu Y0 sama dengan 10, berarti udah pasti nih dia tuh mintanya solusi khusus ya, bukan solusi umum. Nah, kita dapat A-nya itu 2, B-nya itu 4. Kenapa aku bisa bilang gitu? Karena kita harus tahu dulu bentuk umumnya dari persamaan diferensial order 1 itu adalah Y aksen ya, teman-teman. Mungkin biar ingat Y aksen ditambah AY sama dengan B. Itu jadi patokan kita ya untuk ke depannya. Nah, berarti A-nya itu 2, ya. Terus B-nya itu 4. Nah, terus dari situ kita dapat solusi lengkapnya ya. Solusi lengkapnya itu adalah solusi homogen ditambah solusi setimbang, yaitu solusi homogen YT sama dengan CE pangkat minus AT ditambah B per A. Berarti CE pangkat minus 2T ya, karena dia 2 tadi, minus 2T ditambah 2, yaitu B per A 4/2. Nah, kan di sini kita tahu kalau Y0-nya itu 10. Y0 sama dengan 10 ya. Ya udah, berarti kita cari Y0 sama dengan yang soal tadi, CE pangkat minus 2, karena 0 ya, T-nya itu jadi 0. Berarti minus 2 dikali 0, ditambah 2 sama dengan 10. Ya udah kan, kita tahu kalau minus 2 dikali 0 itu kan 0. Kita tahu bahwa E pangkat 0 itu kan 1 ya. Berarti 1 dikali C kan. C plus 2 sama dengan 10, berarti C sama dengan 8 ya. Ya udah, solusi khususnya, pas kita udah tahu C-nya berapa, kita balik lagi nih ke solusi umum lengkapnya, yaitu berarti C-nya diganti 8 ya. 8 E pangkat minus 2T plus 2. Dan kita cari nih, apakah dia tuh konvergen atau enggak. Dan itu gampang ya, kalau persamaannya, kalau A-nya itu lebih besar daripada 0, berarti dia itu konvergen ke solusi setimbang ya. Kalau dia A-nya kurang dari 0, berarti dia tidak konvergen ke solusi setimbang. Nah, yang penting juga teman-teman, untuk soal gini-gini harus dibuat conclusion-nya ya, biar nilainya maksimal gitu. Jadi harus ditulis. Karena solusi konvergen ke solusi setimbang karena A-nya lebih pada 0. Harus ada alasannya.
Nah, yang kedua, ini mirip soalnya, tapi di sini kita harus ganti dikit. Kita punya Y aksen sama dengan BY sama dengan 5Y minus 1, Y0, di mana Y0 itu sama dengan 2. Nah, ini kan belum ke bentuk umum yang ini ya. Yang ini. Ini harus dipindah ruas dulu. Berarti bentuk umumnya kita ubah minus 5-nya, 5-nya maksudnya 5Y-nya jadi minus 5Y, berarti Y aksen minus 5Y sama dengan minus 1. Ya udah, kita dapat A-nya itu 5 karena minus 5. Jadi A-nya itu minus 5 dan B-nya itu minus 1. Ya udah, kita dapat CE pangkat 5T, ini pangkatnya ketinggalan tadi. CE pangkat 5T, karena minus bertemu minus, karena rumusnya itu kan minus A ya, karena A-nya itu minus 5, berarti CE pangkat 5T plus 1/5. Karena minus 1 dibagi minus 5 ya, jadi 1/5. Kita tahu Y0-nya itu 2. Ya udah, E-nya itu CE pangkat 5 dikali 0 ditambah 1/5 sama dengan 2. Again, E pangkat 0 itu 1. Ya. Berarti 1 dikali C, tetap C, ditambah 1/5 sama dengan 2. Berarti C-nya adalah 9/5 ya, teman-teman. Nanti dihitung aja. Dan kita balikan ke bentuk umumnya. Kita punyakan YT CE pangkat 5T ditambah 1/5, berarti C-nya diganti 9/5. Dipangkatkan 9/5 dikali E, dipangkatkan 5T plus 1/5. Nah, kita lihat kan beda sama yang ini. Ini A-nya lebih besar pada 0. Ini A-nya lebih kecil daripada 0. Berarti ini tidak konvergen ke solusi setimbang. Oke, lanjut ya. Sebelum pertanyaan, kita lanjut aja ke nasu nomor 2. Di beda sama soal yang ini yang langsung kita tahu bla bla bla. Oh, ini soalnya agak mikir dulu karena soal cerita ya. Di sini kita jika pendapatan per kapita meningkat dengan laju 4%. Jadi kalian tahu dulu apa itu pendapatan per kapita. Jadi pendapatan per kapita itu pendapatan yang didapatkan oleh masyarakat dalam 1 tahun ya. Berarti dalam waktu gitu ya. Dalam waktu 1 tahun misalnya itu 4%. Tentukan berapa lama sehingga pendapatan menjadi 2 kali lipat. Jadi dia pengen si pendapatan per kapita yang 4% ini jadi 2 kali lipat. Ya udah, kita langsung aja ya. Kita misalkan si PT atau pendapatan per kapita, dia tuh jadi per kapita jadi kita tambahkan sama P, T-nya itu dalam waktu, karena pendapatan per kapita itu kan didapat dari waktu ya si masyarakatnya. Nah, jadi karena dia dengan laju, kalau udah ada kata-kata laju nih, berarti turunannya. Berarti P aksen T 0 sama dengan 0,04 PT. Kenapa 0,04? Karena 4/100 ya. 4%. Terus kita ubah nih. Ini kan belum bentuk umum dari solusi persamaan diferensial order 1. Jadi PT P aksen T minus 0,04 P sama dengan 0. Ya udah, kita dapatkan bahwa dalam bentuk umum yang atas ini pokoknya jangan lupa yang ini. Itu berarti A-nya minus 0,04 ya. B-nya 0. Ya udah, solusi umumnya ya berarti cuman yang ini. Yang CE pangkat minus AT tanpa B per A. Kenapa tanpa B per A? Intinya ingat ini aja. Kalau dia B-nya 0, berarti dia nggak ada solusi partikularnya. Nggak ada solusi setimbangnya. Jadi dia nggak ada B per A-nya di sini. Ya. Karena juga kalau kita bagi jadi B per A juga nggak bisa, Kak. 0 dibagi minus 0,04. Jadi kita cuman ada PT sama dengan CE pangkat 0,04T. Maka kita dapat saat P-nya 0. Ini kan kita tahu saat P-nya 0 itu CE pangkat 0,04 dikali 0 sama dengan C. Karena C dikali 1 sama dengan C. Kenapa ini dipangkatkan 0? Karena dia kan minta yang 2 kali lipat. Sedangkan yang 4% ini saat belum mulai
pendapatan kapitalnya belum mulai dihitung. Jadi saat waktunya 0. Jadi P0 sama dengan C. Nah, kita cari 2 kali lipat dari C adalah 2C kan? Ya enggak? Ya kan? Berarti CE pangkat 0,04T sama dengan 2C. Kita pengen cari waktunya. Kita cari T-nya kan berarti. Kita cari T-nya. E pangkat 0,04T sama dengan 2. Ingat ya, kalau kita pengen hilangin E-nya ini, kita harus kali ln. Berarti di sini ada ln. Ya, jadi ininya hilang, E-nya hilang, dan pangkat 0,04T-nya jadi di bawah 0,04T sama dengan ln 2. Berarti T sama dengan ln 2 per 0,04. Sebenarnya kalau soalnya esai ya, udah sampai sini udah bener, ada 100 poinnya. Dan kalau dibolehkan pakai kalkulator, dibulatkan tahunnya jadi 17 tahun. Jadi nanti ini harus dibuat kesimpulan ya. Jadi gitu. Biar lengkap, bla 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 bla. Pendapatan per kapita menjadi 2 kali lipat saat telah mencapai 17 tahun. Gitu. Ya, mungkin dari teman-teman ada pertanyaan. Ada yang belum jelas? Ya, pokoknya teman-teman harus tahu aja bentuk umumnya. Terus dari bentuk umum itu, convergent atau tidaknya itu ditentukan dari nilai A-nya. Oke, aku hitung mundur ya. 3, 2, 1. Oke, nggak ada ya. Dilanjut. Siapa ini? Rina ya? Atau Cece? Rina harusnya. Tapi ini kayaknya kendala jaringan. Oh ya, lanjut aja ya. Cece nah berapa? Udah bisa apa? Nomor 9 ya? Iya, aku yang nomor 9. Ya udah, lanjut aja nomor 9 dulu ya. Untuk yang nomor 9 ini tentang metode mencari akar. Di metode mencari akar sendiri ada berapa metode gitu ya. Ada metode dari grafik gitu ya, bisa dari grafik, terus ada metode titik tengah, bagi dua ya, metode bagi dua, ada yang Newton-Raphson sama satu lagi apa, titik tetap. Nah, jadi di yang nomor 9 ini pakai metode bagi dua, terus ada ini ya, persamaan fx-nya, terus kita diminta lakuin iterasi sampai gawat relatifnya kurang dari 10%. Nah, di sini ada 2 rumus yang dipakai di metode bagi dua gitu ya. Untuk mencari titik tengah atau di sini XR, ya ini kita bagi dua aja ujung kiri dan ujung kanannya gitu ya. Untuk gawat relatif, rumusnya di sini mutlak nilai titik tengah yang baru dikurang nilai titik tengah yang lama dibagi nilai titik tengah yang baru terus dikali 100%. Nah, di sini ya ini kalau mau gampangnya gitu ya, kalau nggak kebayang grafiknya gimana, bisa pakai cara ini dengan metode grafik gitu. Kita buang dulu si minus 5-nya. Jadi persamaan fx-nya itu x kuadrat min 3x. Ini kalau kayak gini lebih kelihatan gitu ya. Kalau fx x kuadrat min 3x kan kalau kita faktorkan itu nanti jadi x min 3 gitu ya. Jadi nanti didapat nilai x sama dengan 0 dan juga x sama dengan 3. Jadi secara nggak langsung nilai grafik fx sama dengan x kuadrat min 3x itu memotong di titik 0 dan 3. Nah, itu kalau kita buang minus 5-nya. Nah, kalau kita tambahkan minus 5-nya, berarti grafik yang kita buatin awalnya itu, yang memotong di 0 dan 3 itu digeser gitu ya. Digeser, bisa di ke bawah. Itu digeser ke bawah sejauh 5 satuan. Gitu. Jadi kalian punya gambar aslinya itu dia memotong di 0 dan 3, tapi kita geser ke bawah 5 satuan.
Jadi nanti memotongnya kita belum tahu gitu di titik berapa. Nah, jadi titik potong pada sumbu X ini pasti akan terjadi dinilai X kurang dari 0 dan X lebih besar sama dengan 3 gitu ya. Jadi tadi kalau misalkan belum kebayang juga, misalkan gini ya, dia memotong di 0 sama di 3. Gitu ya. Ini misalkan di 0 sama 3 gitu ya. Tapi kan grafiknya kita geser ke bawah 51-an gitu ya. Jadi kalau kita lihat ya ini dia bakal memotongnya itu ya di bawah 0 dan juga di atas 3 gitu ya. Karena 0-nya di sini, 3-nya di sini gitu. Nah, ya ini bisa dikira-kira aja gitu ya. Di rentang berapa? Di sini aku pakai -2 sampai 0. Untuk yang interval pertama gitu ya, untuk mencari yang di sebelah kiri dulu gitu. Jadi ini kita sama aja kayak misalkan ini L, ini U gitu ya. Jadi XL-nya masukin -2, terus XU-nya masukin 0. Dengan rumus yang tadi di atas, berarti XR-nya dapat -1. Nah, nilai ini, 3 yang ini, FXL, FXU, sama FXR, itu kita substitusi aja nilai yang di 3 ini ya, di nilai yang XL, XU, sama XR gini ya. Masukin ke persamaan yang tadi Fx ya, yang X kuadrat min 3X min 5. Nanti udah didapat gitu ya hasilnya kayak gini, 5 minus 5 sama minus 1. Terus kita kaliin si nilai yang di batas kiri dengan yang di tengah, yang ini, terus kita kalikan nilai yang di tengah dengan yang di kanan gitu ya, titik tengah dan titik kanan. Ya, nanti kita bakal dapat dia kira-kira bakal di bawah 0 atau lebih besar dari 0 gitu ya. Kurang dari 0 atau lebih besar dari 0. Kalau kita lihat gitu ya, ini yang 5 kali minus 1 lebih kecil, terus ini min 5 kali min 1 dia lebih besar. Nah, untuk lakukan iterasi berikutnya, kita lihat karena yang lebih kecil dari 0 itu nilai XL-nya ya, di sini yang kiri. Jadi nilai XR-nya itu kita masukkan ke yang berlawanan, ke yang U. Karena yang lebih kecil yang L, kita ganti R-nya ke U gitu. Jadi yang min 1 ini kita pindahin ke U gitu ya. Gitu. Oke, udah dipindahin gitu ya, yang min 1-nya ke U, kita cari lagi titik tengahnya jadi minus 1,5. Nah, ini kita udah punya 2 nilai XR. Jadi kita setelah iterasi kedua, kita baru bisa cari galatnya gitu ya, karena kita udah punya 2 nilai. Pakai rumus tadi yang di atas, kita bakal dapat nilai 33%. Karena dia masih kurang dari 10%, jadi kita lakukan lagi gitu ya, cari nilai F-nya, terus kita kalikan gitu ya, sama gitu ya. Di sini untuk yang baris kedua, yang lebih kecil dari 0-nya itu yang XU gitu. Jadi XR-nya kita pindahin ke XL gitu. Jadi yang minus 1,5-nya kita pindahin ke XL. Cari lagi titik tengahnya, terus cari lagi galatnya gitu ya. Terus dilakukan gitu. Ini memang butuh kerja keras gitu ya, sama penelitian juga. Sampai nanti setelah dihitung gitu ya, nanti bakal didapat galatnya di sini 5%. Jadi ketika galatnya 5%, diperoleh nilai akarnya itu X sama dengan minus 1,1875. Nah, jadi kira-kira gitu ya, nilai X-nya itu di titik potong yang ini itu di sekitar nilai minus 1,1875. Oke, nah ini baru mencari satu titik yang di sebelah kiri. Nah, selanjutnya kita cari yang di sebelah kanan. Nah, karena ini juga sama ya, dikira-kira aja. Cuman tadi karena kebetulan tadi pakai intervalnya 2 gitu ya, yang titik yang sebelah kiri dari minus 2 sampai 0, dan dapat gitu nilainya, dapat nilai titiknya gitu ya, dapat X-nya berapa. Jadi untuk yang kanan sama aja, nggak apa-apa, kita
kasih rentangnya 2 juga gitu. Jadi 3 sampai 5. Nah, ini sama kita lakuin lagi sama kayak yang tabel pertama gitu ya. Cuman ini kebetulan lebih pendek dapatnya ya. Setelah 3 iterasi didapat nilai galat relatifnya itu di bawah 10%, yaitu dapat 6%. Jadi kesimpulannya di sini setelah ketika galat 6% diperoleh nilai akar yaitu X sama dengan 4,25. Nah, jadi berdasarkan metode bagi 2, nilai X yang memenuhi itu di minus 1,1875 sama X sama dengan 4,25. Oke, sampai situ ada yang mau ditanyakan enggak? Ini agak apa ya, teknikal gitu ya, agak prosedural, lebih butuh ketelitian untuk menghitungnya gitu. Jadi aku hitung 1 sampai 3, 1, 2, 3. Oke, mungkin bisa dilanjut aja ke nomor selanjutnya. Oke, ini soal cerita, tapi berhubungan dengan metode mencari akar. Harga penawaran per unit barang dalam satuan dolar untuk setiap Q 1000 unit, jadi Q-nya dalam satuan ribu gitu ya. Berapa ribu barang gitu diberikan oleh persamaan seperti ini. Ya bisa dipandang ininya aja, yang ininya aja nggak apa-apa. Menunjukkan banyaknya unit barang yang ditawarkan saat harga per unitnya $450. Gunakan seluruh metode pencarian akar. Ya ini enggak cuman untuk melatih sebetulnya ya, seluruh metode pencarian supaya kalian bisa gunain yang mana aja. Tapi kalau di essay nanti tergantung permintaan dosennya mungkin ya. Di saat galat relatifnya 3% gitu. Oke, mungkin boleh ke bawah. Ya, ini aku bakal coba bahas satu persatu misalkan ya. Oke, untuk ini, oke, boleh ke bawah aja. Oke, jadi secara nggak langsung gitu, tadi $450 itu nilai P-nya gitu ya. Jadi tadi ini kan sama yang ini tuh sama dengan P atau sama dengan S fungsi dari Q gitu ya. Jadi kita samain, kita pindahin ke satu ruas gitu ya. Jadi seperti ini. Jadi yang bawah FQ gitu ya. Akan digunakan berapa metode? Bisa pilih salah satu aja kalau di essay nanti ya. Nah ini aku coba hitung aja misalkan ini ngacak aja gitu ya Q-nya berapa, dan di sini kalau diperhatikan kalau udah dicari gitu masukin nilai Q-nya ke FQ itu di sini terjadi perubahan gitu ya. Di sini minus, yang 7 itu minus, yang 8 itu positif. Jadi kalau dibuat grafik gitu ya dari Q misalkan grafik Q terhadap FQ gitu ya. Dia akan memotong di sini itu kira-kira di antara 7 sama 8 gitu. Ya, jadi di sini terlihat bahwa FQ akan memotong sumbu Q itu di interval di antara 7 sampai 8 gitu. Ini agak mempermudah gitu. Kalau yang nomor sebelumnya kita kira-kira gitu ya di interval berapa, kalau ini agak kelihatan jelas bahwa nilai Q-nya kemungkinan ada di sekitar di antara 7 dan 8 gitu. Oke, boleh ke bawah. Ya, ini pertama metode bagi 2. Yang kayak tadi ya, nomor sebelumnya ini rumusnya sama. Oke, karena tadi intervalnya kita udah state duluan 7 sampai 8, jadi ya ini langsung aja QL-nya 7, QU-nya 8. Untuk nilai QR dan juga galat relatifnya tinggal pakai rumus yang ada aja. Untuk FQL, FQU sama FQR ini tinggal substitusi nilai QL dan QL, QU dan QR-nya gitu ya. Kayak tadi lakukan cara yang sama seperti nomor sebelumnya gitu ya. Nanti bakal didapat kalau kurang dari 3% itu waktu nilai Q-nya
7,625 gitu. Jadi untuk kesimpulannya, banyaknya unit barang saat harga per unitnya $450 itu sekitar 7.625 unit gitu ya, 7.000 ya. Karena tadi key-nya dalam ribu, kan ini koma gitu ya, 7.625 unit. Seperti itu untuk yang metode bagi dua. Mungkin lebih jelas karena tadi udah dijabarin nomor sebelumnya. Terus untuk metode titik tetap, ya ini ada rumus galat relatifnya gitu ya. Mirip-mirip sih ya kayak tadi. Kalau tadi mungkin nilai titik tengah baru, titik tengah lama. Kalau ini pakai nilai iterasi gitu ya, QI terus QI min 1 per QI mutlaknya gitu ya. Nah ini persamaannya FQ-nya gitu ya, sama dengan 0. Kita ini apa ya namanya, kita nyari nilai Q-nya gitu ya. Kalau kita nyari nilai Q-nya nanti bakal diperoleh akar pangkat 3 gitu ya, ini 452 min sepertiga Q. Atau nanti kita misalkan ini tuh GQ gitu. Terus pada iterasi ke I nanti nilai QI-nya itu bakal diganti sama nilai GQI min 1 gitu ya. Dengan kondisi awal Q0 sama dengan 7 karena kita ambil yang batas kirinya gitu. Jadi waktu dia I-nya 0 gitu ya, berarti kan Q0-nya sama dengan 7, ini langsung masuk aja yang baris pertama. Untuk yang baris kedua, waktu I-nya 1 gitu ya. Q1 itu berarti kan GQ 0 gitu ya. Jadi kita masukin 0-nya di sini. Berarti akar pangkat 3 dari 452 aja ya, karena min sepertiga Q-nya jadi 0. Ini pakai kalkulator sih. Kalau nggak pakai kalkulator mungkin lebih ribet kali ya. Ya udah dapat, misalkan ini pakai kalkulator dapat sekian gitu ya. Lalu kita bisa cari galatnya karena kita punya nilai QI sama nilai QI min 1 gitu ya. Masukin ke rumus yang tadi ada di atas. Didapat galatnya 8,6. Ini masih di atas 3 gitu ya. Sedangkan soal minta 3. Jadi kita lakuin lagi iterasi selanjutnya Q2. Q2 itu di sini berarti sama dengan GQ1 gitu ya. Berarti Q-nya ini kita ganti sama nilai Q yang ini gitu ya. Lebih jelek lagi gitu ya. Ini pakai kalkulator gitu sama. Nanti bakal dapat nilai 7,65 dan kita cari galatnya gitu ya. Pakai rumus yang di atas ternyata dapat di bawah 3. Jadi didapat nilainya itu sekitar 7,6599. Ini dibulatin aja gitu. Ya kalau ini kan Q-nya dalam satuan ribu gitu ya. Jadi kita kalikan 1000 ya dapat kisaran sekitar 7660. Dibulatin aja karena ini barang gitu ya. Nggak mungkin koma gitu. Next untuk yang Newton-Raphson. Untuk rumus galat relatifnya itu sama gitu ya, sama yang titik tetap. Cuman di sini mungkin yang ini ya, iterasi ke I, nilai QI-nya itu nggak kayak tadi. Kalau tadi langsung GQI min 1, kalau ini mungkin lebih kelihatan kompleks gitu ya. QI min 1 dikurangi dari FQI min 1 per turunannya gitu, turunan FQI min 1. Oke, jadi FQ-nya ini sama gitu ya, sama seperti yang udah di state kita hitung di awal. Nah ini, oke, ini Q-nya harusnya di bawah ya, F aksen Q ya, gitu ya. F aksen Q ini tinggal diturunkan aja ya, udah bisa kan ya, Q pangkat 3 jadi 3Q kuadrat, ini tambah sepertiga gitu. Q0-nya sama, kita ambil 7 dari batas kirinya. Jadi untuk yang pertama iterasi 1 ini waktu I-nya 0, Q0-nya 7. Nah, terus kita perlu ngitung nilai F Q0 sama turunannya gitu untuk dicari ke Q1 gitu ya. Kita mau hitung Q1 berarti kita butuh di sini F Q0 sama turunan F Q0 gitu ya. Nah, kita hitung dulu gitu. Kalau dengan Q0 7 nilai F Q0-nya berapa, turunannya berapa. Kalau udah kita hitung, kita bisa cari nilai Q1 gitu. Nilai Q1 ya ini tinggal masukin aja yang ada di sini gitu ya.
perhitungan angka-angka yang udah ada gitu. Nyari Q1 berarti kita butuh ini kan Q0 gitu ya, dikurangi F Q0 gitu ya. Dibagi turunan dari F Q0 gitu. Ini kan ada semua ya di baris pertama infonya gitu. Nanti dapat nilai Q1-nya sama gitu ya, karena kita udah punya dua info Q ya, Q1 dan Q1 dan Q0, jadi kita bisa cari galatnya gitu. Ternyata pas dicari masih lebih besar dari 3, jadi kita lanjutkan lagi, kita cari terus sampai galat relatifnya itu sesuai sama yang minta soal, kurang dari 3 gitu. Dan ini kira-kira didapat nilai Q-nya 7,66048 gitu. Jadi banyaknya unitnya kita kali 1000 lagi 7660 ya. Kalau kita lihat pakai 3 metode tadi, nilai Q-nya plus minus sama ya, 7 sekitaran di 7.600 gitu ya. Gitu. Jadi sebetulnya pakai metode yang manapun ya plus minus sama sih ya. Seperti itu aja. Ada yang mau ditanyakan? Oke, aku hitung lagi 1, 2, 3. Oke, mungkin nggak ada. Ini aku mau ingetin juga untuk yang belum presensi bisa presensi dulu. Oke, mungkin bisa dilanjut juga ke yang berikutnya. Oke, kita lanjut ya. Sekarang kita bahas tentang metode interpolasi ya. Ada interpolasi Newton sama interpolasi Lagrange. Oke, kita mulai sama interpolasi Newton dulu ya. Di sini kita dimintakan untuk menggunakan interpolasi Newton order 1 ya, untuk menghampiri akar dari 2,25 bila diketahui akar 2 sama dengan 1,414 dan diketahui akar 3 sama dengan 1,732. Nah, dan diketahui juga bahwa akar dari 2,25 itu kan 1,5. Tentukan galat sebenarnya ya, galat sebenarnya. Nah, dari sini kita tahu ya kalau semua yang ini dalam bentuk akar ya, akar 2, akar 3, akar 2,25. Jadi kita misalkan fx-nya itu sama dengan akar x supaya mempermudah aja sih sebenarnya. Nah, maka dari yang awalnya akar 2,25 jadi x-nya itu 2,25 aja. Jadi kita tulis ulang akar 2, akar 3 dan akar 2,25. Nah, mungkin kalian ingat ya kalau polinom Newton order 1 tuh rumusnya ya. Rumusnya tuh F1X sama dengan B0 ditambah B1 dalam kurung X dikurang X0. Nah, mungkin kalian ini catatan aku ya, catatan aku zaman dulu. Jadi B0, B1 tuh B1, B2, B3 itu apa? Jadi B0 itu adalah Fx0. B1 itu F kurung ya, kurung siku X1, X0. B2 itu X2, X1, X0. Jadi mundur gitu. Kalau dia B1, berarti dia X1 di sini, baru X0. Kalau dia B2, berarti X2, X1, X0, gitu kan. Nah, kalau Fx1, berarti kan B0 ditambah B1 kan, karena dia F1 dari 0 plus 1. X dikurang X0. Nah, B0 kan Fx0, terus B1 itu adalah F X1 X0 dikali X dikurang X0. Nah, terus F2 itu B0 ditambah B1 ditambah B2 karena dia kan F2X ya. B2 dikali X dikurang X0 dikali lagi karena dia 2 ya, X dikurang X1. Nah, B0 ditambah B1 dikali X dikurang X0 ini adalah F1X, berarti kita cuma nambahin yang tinggal nambahin yang B2-nya. Maka
sama dengan F1X ditambah Fx2, X1, X0 dikali X dikurang X0 dikali lagi X dikurang X1 ya, gitu polanya ya. Gitu juga yang F2, F3X-nya dan seterusnya. Gitu. Jadi karena di sini dimintanya Newton order 1, jadi kita cuman F1X B0 ditambah B1 dikali X dikurang X0. Nah, kita mulai interpolasinya, kita mulai dari interpolasi 0. Interpolasi 0 itu 2 kan, 2 akar 2 ya, karena dia X-nya adalah bentuk akar. Dalam bentuk akar berarti XI-nya 2, akar dari 2 itu kan di sini kita tahu bahwa 1,414 ya. Nah, kita dapat B0, B0 kan langsung Fx0 ya. Jadi nggak usah diapa-apain, jadi langsung 1,414. Dan interpolasi ke satunya itu 3, atau akar 3 ya, karena dalam bentuk akar. Jadi 1,732. Nah, B1-nya kan Fx1 X0 ya. B1 Fx1 X0. Berarti Fx1 dikurang Fx0 dibagi X1 dikurang X0. Ya kan? Berarti 1,732 nih dikurang 1,414 per 3/2. 3 dikurang 2. Jadi sama dengan 0,318. Nah, terus interpolasi untuk nilai 2,25 itu berapa? Ya udah, karena dia F1, kita turunkan di sini rumusnya di sini kan ya. B0, B0-nya 1,414 ditambah B1 0,318, X-nya berapa? X-nya kan 2,25 ya. Ya kan? X0-nya yang interpolasi 0 adalah 2, berarti minus 2,25 minus 2, dan hasil F1 untuk 2,25 berarti 1,4935. Nah, terus kita cari galatnya. Nah, di sini kan dia dimintanya kan galat sebenarnya ya. Jadi galat di interpolasi itu ada galat sebenarnya sama galat relatif. Kalau dia galat sebenarnya, berarti dia langsung aja yang dari mutlak dari nilai sebenarnya dari 2,25 akar 2,25 kan 1,5 ya kan. Terus dikurang sama hasil interpolasinya 1,4935. Jadi hasilnya 0,0065 ya. Nah, beda halnya kalau dia di sini mintanya galat relatif. Berarti di sini ada rumusnya ya, galat relatif itu true value atau nilai sebenarnya dikurang estimate value atau nilai interpolasi dibagi true value dikali 100%. 1,5 dikurang 1,4935 dibagi 1,5. Dan semuanya itu dalam mutlak ya teman-teman. Dikali 100%. Didapatkan hasilnya berkisaran 0,4333%. Gitu. Nah, ini untuk metode Newton ya. Terus ada juga yang namanya metode Lagrange ya teman-teman. Lagrange, ya gitulah. Nah, sama juga dia nih sebenarnya berpola gitu. Terus dia tuh misalnya ada F1X, berarti dia order 1, berarti X dikurang X1, X0 kurang X1. Terus ditambah X dikurang X0 dibagi X1 dikurang X0 kali Fx1. Nah, gitu-gitu terus ya. Sampai dia order ketiga gitu. Nah, kita langsung aja ke soalnya. Kita punya kan polinom interpolasi Lagrange order 1 sama kayak tadi soalnya, tapi di sini diminta untuk metode Lagrange ya. Di sini kita sama kayak tadi, Fx-nya kita bentuk akar ya, biar mempermudah. X-nya tuh kan jadi 2,25 karena tadi dimisalkan. Jadi polinom Lagrange untuk order 1, untuk order 1 tuh yang gini kan, yang ini, rumus yang ini, kita pakai yang ini. Nah, itu L0 X dikali Fx0
ditambah L1X dikali Fx1. L-nya itu yang ini loh, yang per ini. Nah, udah kita mulai dari interpolasi ke 0. Itu kita dari titik yang pertama, yang ke 0 itu ada 2, yaitu 1,414. Nah, berarti L0-nya itu X dikurang X1 per X0 dikurang X1 ya. Yang ini. Berarti kita dapat hasilnya 2,25 dikurang 3 dibagi 2/3, 2 kurang 3 sama dengan 0,75. X1-nya 3 ya, karena ini 0, yang ini 1, yang ini 2. Kita dapat L0-nya 0,75. Kita keep dulu, terus kita ke interpolasi yang ke 1. Nah, yang 1 kan 3 ya, atau akar 3. 3 akar 3 dari akar 3-nya itu adalah 1,732 ya. Terus kita cari L1-nya. Tadi kan udah dapat L0 untuk interpolasi ke 0. Terus L1-nya itu yang ini, X dikurang X0 per X1 dikurang X0. Ya kan? Jadi X-nya itu 2,25 per 2 per 2,25 dikurang 2 per 3 kurang 2. Atau 0,2 ya hasilnya. Nah, udah dapat semua kita informasinya. Baru kita ke rumusnya. Yang balik yang atas tadi, ke sini. Jadi rumusnya dari situ kita dapatkan di sini L0-nya itu 0,75, Fx0 yang inilah Fx0. 1,414, L1-nya 0,25, Fx1-nya ya 1,732 ya. Saya dapat hasilnya 1,435. Sama kayak tadi kalau Yegalat sebenarnya langsung kurangin aja dari hasil sebenarnya dikurangin hasil estimate ya. Kalau dia Galat relatif, berarti harus pakai rumus mutlak dari true value dikurang estimate value dibagi mutlak true value dikali 100%. Ya, hasilnya berkisaran di 0,4333%. Gitu. Jadi, ya dari sini kalian harus tahu pola-polanya aja ya. Untuk itu gampang. Nanti bisa aku share juga catatan aku. Oke. Ada pertanyaan? Ke sini. Oke, kalau belum ada pertanyaan, kita lanjut ya ke Rina ya. Tadi nama berapa, Rin? Halo, yang persamaan diferensial order 2. Nomor 7 ya? Nomor, ya, Oke. nomor 7. Oke, halo lagi semuanya, maaf baru kembali sekarang karena tadi sinyalnya agak-agak. Oke, kalau gitu langsung aja kita ke nomor 7, itu tentang persamaan diferensial order 2. Oke, inti dari soal ini tuh biasanya nyari solusi ya, nyari solusi gitu. Atau enggak solusi lengkap ya, itu sama aja. Nah, di sini soalnya adalah, jadi kita ketahui bahwa persamaan diferensialnya itu Y double aksen plus 5Y aksen plus 6Y sama dengan 0. Ini dengan kondisi awalnya atau syarat awalnya itu adalah Y0 sama dengan 1 dan Y aksen 0-nya sama dengan 2. Nah, syarat awalnya bakal selalu ada 2 gini. Nah, setelah itu langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membuat persamaan karakteristiknya. Gampangnya itu kalau misalkan dia bentuknya Y double aksen berarti itu diubahnya jadi R kuadrat gitu ya. Kalau misalkan dia Y aksen berarti ini jadi 5R. Maksudnya kalau misalnya Y aksen itu jadi R gitu ya, dan kalau misalnya Y itu jadi konstanta gitu, jadi 1 misalnya. Nah, karena di sini adalah Y double aksen plus 5Y aksen plus 6Y, jadi persamaan karakteristiknya adalah R kuadrat plus 5R plus 6 ya. Nah, setelah itu apa? Setelah itu kita faktorkan. Ini jadi R plus 2. Oh, sorry, ini 0. Oke. Udah gitu ini jadi R plus 2 dikali R plus 3 sama dengan 0. Kok tiba-tiba 4 ya? Itu kayaknya kepencet guys, maaf. Nah, jadi didapatlah R1-nya itu min 2 dan R2-nya itu min 3. Sehingga solusi umumnya, karena kan di sini kan R1 dan R2-nya beda ya nilainya. Yang satu min 2, yang satu min 3 gitu. Nah, kalau misalkan R1 dan R2-nya itu merupakan
dua nilai yang berbeda, solusi umumnya itu adalah ini. Kalau lupa bisa dilihat lagi catatannya. Jadi rumusnya itu A dikali E pangkat R1 dikali T ditambah B dikali E pangkat R2 dikali T. Nah, R1, R2-nya kita substitusi, min 2 dan min 3. Jadi YT-nya itu A dikali E pangkat min 2T ditambah B dikali E pangkat min 3T. Nah, setelah itu apa yang harus kita lakukan? Selanjutnya kita turunkan solusi umumnya. Nah, diturunin sekali. Ingat ya, kalau misalnya turunan dari E pangkat ini tuh adalah E pangkat AT, misal, adalah A dikali E pangkat AT, gitu. Nah, jadi turunan dari ini adalah min 2 dikali A dikali E pangkat minus 2T, terus dikurangi ini juga ya, min 3-nya ke depan. Diturunin kan ya ke sini nih. Nggak kecoret. Nah, ke sini. Min 3 dikali B dikali E pangkat minus 3T. Setelah itu kita turunkan sekali lagi, boleh ke bawah. Enggak ya, sekali aja karena tadi syaratnya sampai 2. Maaf guys, lupa. Nah, boleh di bawah aja, nggak apa-apa. Oke. Nah, tadi kan Y0-nya kan A dikali E pangkat minus 2T ya. Terus tadi syarat awalnya itu ketika T-nya sama dengan 0, jadi kita substitusi T-nya 0 ke tadi kan min 2 dikali T, berarti kan min 2 dikali 0 itu 0 ya. Jadinya di sini A E pangkat 0 ditambah B dikali E, tadi minus 3T kan, T-nya 0, jadi minus 3 dikali 0, di sini 0 juga. Nah, jadinya kita ingat juga yang dipangkatkan 0 itu hasilnya adalah 1, sehingga A dikali 1 itu A, dan B dikali 1 itu B. Jadi A plus B sama dengan 1. Nih, di sini kita dapat persamaan yang pertama. Terus setelah itu kita substitusikan juga T sama dengan 0 ke turunannya. Tadi kan turunannya min 2 A dikali E pangkat minus 2T ya. Nah, pangkatnya juga jadi 0 karena kan dikalikan dengan 0. Setelah itu didapat persamaan kedua minus 2A minus 3B sama dengan 2. Setelah itu ini eliminasi biasa. Persamaan pertama kita kalikan 2, terus persamaan kedua kita kalikan 1. Ini sehingga dapat hasil yang kanan. Ini diselesaikan biasa ya. Dan didapat hasilnya B-nya min 4, terus disubstitusi nilai B-nya boleh ke persamaan 1, boleh ke persamaan 2. Cuma kan ini karena lebih mudah ke persamaan 1 ya kelihatannya, jadi kita substitusi aja B-nya ke persamaan 1. Nah, jadi di sini ketemu deh A-nya 5. Karena ketemu A-nya 5, tadi kan kita tahu ya kalau misalkan solusi umumnya itu A dikali E pangkat minus 2T minus B dikali E pangkat minus 3T. Nah, tinggal disubstitusi aja. A-nya itu 5, B-nya itu ini. A-nya ke sini 5, B-nya itu minus 4. Oh ya, di sini ya. Nah, gitu. Oke, mungkin boleh next. Yang nomor 8 juga sama intinya seperti itu. Jadi kan ini juga solusi lengkap ya, intinya ya solusinya sampai akhir gitu. Nah, di sini persamaannya apa bedanya sama yang tadi? Kalau yang tadi itu kan sama dengannya sama dengan 0 ya. Persamaannya homogen gitu. Kalau misalnya ini sama dengannya itu sebuah fungsi. Sini sama dengan 12 E pangkat 2T. Tapi cara mirip-mirip. Nah, pertama kita bikin dulu persamaan karakteristiknya. Tadi ya, gampangnya itu kalau misalkan dia Y double aksen jadinya R kuadrat. Kalau misalkan dia Y aksen jadinya R gitu. Jadi di sini R kuadrat plus R sama dengan 0. Nah, ini dibikin homogen dulu aja. Jangan dulu abaikan dulu sebelah sininya. Nah, setelah itu difaktorkan. Jadi didapat R dikali R plus 1. Terus kita punya R1-nya itu 0 dan R2-nya itu min 1. Nah, lagi-lagi kita mempunyai dua nilai R yang berbeda. Tadi kalau misalkan nilai R-nya berbeda, kita punya solusi homogennya itu dengan rumus ini ya. Masih ingat kan ya? Tadi masih ingat yang ini. Nah, berarti kita tinggal substitusi sehingga didapat solusi homogennya itu adalah A dikali E pangkat 0 plus B dikali E pangkat minus T. Nah, karena E pangkat 0 itu 1, jadi ini A plus B dikali E pangkat minus T. Boleh ke bawah dulu aja. Nah, ini ya.
ada tadi yang aku tadi omongin, karena E pangkat 0-nya 1, jadi solusi homogennya adalah A plus B dikali E pangkat minus T. Nah, untuk solusi partikularnya, karena tadi itu ruas kanannya itu bukan 0 ya, tapi sebuah fungsi, yaitu fungsinya 12E pangkat 2T. Nah, jadi di sini kita misalkan solusi partikularnya itu adalah CE pangkat 2T. Ini lihat dari ruas kanannya tadi. Nah, terus setelah itu apa? Setelah itu kita turunkan 2 kali. Nah, yang pertama itu berarti jadi 2C pangkat 2T, terus yang turunan keduanya adalah 4CE pangkat 2T. Terus gimana setelah itu kita substitusi ke persamaan diferensial yang awal. Kan yang awal tuh persamaannya ini ya. Y double aksen plus Y aksen sama dengan yaitu fungsinya gitu ya. Nah, yang Y aksennya kita substitusi ke sini. Nah, udah kayak gitu nih jelas ya. Kan ini E pangkat 2T-nya sama. Oh, koneksinya jelek. Apakah suaranya terputus? Sepertinya tidak. Oke, ini kan bisa dicoret ya. Nah, jadi kita punya nilai C-nya itu 12 dibagi 6. Oke, jadi kita punya solusi partikularnya adalah 2E pangkat 2T. Kenapa? Karena tadi kan kita misalkannya CE pangkat 2T. Dan didapat C-nya 2, sehingga solusi partikularnya segini. Nah, solusi lengkapnya itu merupakan penjumlahan dari solusi homogen dan solusi partikularnya. Jadi, yang ini adalah solusi homogennya segini. Nah, yang aku buletin ini solusi partikularnya. Tinggal dijumlah aja. Oke, seperti itu. Boleh. Oh iya, ada yang mau ditanyain dulu nggak? Atau udah aman? Ini mirip-mirip ya sama yang persamaan diferensial order 1. Ya, cuma ordernya lebih tinggi aja. Caranya juga mirip-mirip. Oke, mungkin udah. Kalau gitu ke nomor berapa sekarang? Kayaknya udah deh. Udah, yang integrasi numerik udah? Oh iya, belum ya. Oke. Terakhir ya. Ini bagianku juga. Oke, lanjut. Oke, ini ada satu soal terakhir. Di sini kita akan menghampiri nilai integral dengan metode numerik menggunakan 4 subinterval. Oke, ini ya soalnya. Terus yang pertama itu kita akan menggunakan metode trapesium. Kan ada 2 ya sama. Terus di sini yang B kita akan menggunakan metode Simpson. Nah, oke, kita coba dulu cara yang pertama, yaitu menggunakan metode trapesium. Oke, boleh ke bawah. Nah, di sini diketahui ya kalau nilai n-nya itu 4. Kenapa n-nya 4? Karena tadi dimintanya subintervalnya itu 4 ya, 4 subinterval di soalnya. Berarti n-nya 4. Terus di sini kita punya A-nya 0. Kenapa A-nya 0? A itu adalah batas bawah. Nah, jadi A-nya 0 karena batas bawahnya 0 ya, batas bawah integralnya. Terus kita punya di sini B-nya 1. Kenapa 1? Karena B-nya itu merupakan batas atas dari integralnya. Gitu. Dan terakhir kita di sini punya fx-nya itu 1 per x plus 1, yaitu fungsi dari integralnya itu sendiri, yang ini. Oke. Pertama-tama, kita akan mencari delta x-nya dulu. Ingat juga kalau misalnya rumus delta x-nya itu merupakan B min A per N. Nah, B-nya 1, A-nya 0, N-nya 4. 1 min 0 dibagi 4, jadinya 1 per 4. Setelah itu apa? Setelah itu kita data dulu nilai X0 sampai X4-nya gitu ya. Nah, X0-nya itu merupakan batas bawahnya, yaitu 0. Kemudian untuk X1 dan seterusnya, itu adalah X sebelumnya ditambah delta X-nya. Jadi di sini kan X0-nya kan 0 ya. Tambah delta X-nya 1 per 4. Jadi di sini 1 per 4 gitu. Terus kalau untuk X2-nya, ya berarti X sebelumnya itu siapa? X1 gitu. Jadi X1 ditambah delta X jadi 2 per 4. Dan seterusnya sampai ketemu batas atasnya. Yaitu di X4. Itu batas atasnya 1.
Oke, setelah itu apa? Setelah itu tinggal dimasukkan ke rumus. Jangan lupa rumusnya ini. Yang delta x per 2 dikali fx0 tambah 2 ini 2 fx1 tambah 2 fx2 tambah 2 fx3 plus fx4. Nah, jangan lupa kalau misalnya metode trapesium itu ini depannya delta x per 2. Terus di sininya itu selang-selingnya itu koefisiennya 1, 2, 2, 2, ujungnya 1 gitu ya. Untuk metode trapesium. Nah, setelah itu tinggal disubstitusi. Jangan lupa dihitung dulu nilai F0, nilai F seperempat, F seperdua, F3 per 4, F1-nya kemana? Ke sini, ke Fx. Efeknya kan 1 per X plus 1 ya, jadi tinggal disubstitusi aja. Udah kayak gitu, dihitung biasa. Boleh ke bawah. Boleh ke bawah aja, Yun. Nah, setelah itu ini dihitung biasa. Kalau udah nemu F0 sampai F1-nya, jadi hasilnya ini ya pecahan, terus bisa dihitung juga pakai Excel atau kalkulator gitu ya, atau kalkulator saintifik juga boleh. Hasilnya segini. Oke, ini diambil banyak karena mau lihat nilai perbandingan sama nilai eksaknya gitu. Oke, yang kedua untuk metode Simpson ini sebenarnya dari delta x-nya sama aja ya. Lihat 1 per 4, terus dari x0-nya juga sama, sampai x4-nya bahkan sama. Bedanya di mana? Bedanya adalah di rumusnya. Kita tahu kalau misalnya rumus metode Simpson itu adalah delta x-nya ini per 3, bukan lagi per 2 kayak tadi. Terus bedanya di mana lagi? Bedanya adalah di koefisien f-nya. Jadi kan di sini tadi itu kan 1, 2, 2, 2, 2 gitu ya. Terus di ujungnya 1 lagi. Nah, kalau misalnya metode Simpson ini adalah 1 sama satunya di ujungnya masih sama nih. Tapi di tengah-tengahnya itu adalah selang-seling antara 4, 2, 4, 2 gitu. Pokoknya 4, 2, 4, 2, 4, 2. Pokoknya ujung-ujungnya tetap 1 gitu. Nah, setelah itu ya udah ini dihitung biasa kayak tadi. Terus boleh ke bawah. Nah, didapat deh hasilnya segini. Terus kan yang C ditanya ya, nilai, kita ketahui nih kalau misalnya nilai eksak dari integralnya tuh adalah, bentar, aku tulis di sini. 0,6931 472. Nah, sebelah sini tuh ini adalah nilai eksaknya ya. Ini nilai eksaknya diketahui. Terus tadi kan diketahui juga kalau misalkan nilai dari metode trapesium itu adalah 0,69702 bla 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 gitu ya. Gini. Nah, gitu kan ya. Terus kita bisa lihat nih perbandingannya di sini. Yang lebih bagus itu adalah yang hampirannya paling mendekati nilai asli atau nilai eksak dari integralnya. Di sini kita lihat ya, kalau misalkan ini kan 0,697 nih. Oh, udah lumayan agak jauh nih. Tapi kalau misalkan yang metode Simpson, itu dekat karena di sini kan 0,6932. Oh, bedanya di digit ke ini ya. Nah, gitu. Jadi metode hampiran yang paling baik atau paling mendekati nilai eksaknya adalah metode Simpson. Oke, kesimpulannya begitu dan soal tadi sekaligus menjadi soal penutup yang dibahas.